Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan. Saya merasa senang dan mendoakan semoga kita semua semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin membahas satu tema atau permasalahan seputar pendidikan. Tolong disimak materi yang akan saya sampaikan, dan di akhir perkuliahan nanti saya harap Anda bisa memberikan resume atau komentar dari perkuliahan yang saya sampaikan. Dan saya juga mengingatkan, jangan lupa Anda mengisi daftar hadir pada link yang saya kirim di grup WhatsApp. Baik, saya coba mulai perkuliahan ini. Saya share materinya. Nah, mudah-mudahan sudah tampak pada layar Anda semua. Jadi kita akan membahas sebuah tema tentang tantangan pendidikan di abad 21. Nah, saudara-saudara sekalian, jika Anda simak, kita sekarang sedang menghadapi sebuah masa yang sulit sekali di bidang pendidikan, bahkan tidak hanya di bidang pendidikan, di semua aspek dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita dikagetkan oleh munculnya COVID-19. Saya tidak akan berbicara banyak tentang hal lain. Saya mencoba fokus kepada masalah pendidikan saja. Semua orang merasa kaget dengan hadirnya COVID dan mau tidak mau harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, banyak di antaranya yang belum siap dibanding yang sudah siap. Ini salah satu contoh saja bahwa di masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian. Contoh konkretnya masalah COVID. Siapa yang menyangka bahwa di akhir tahun 2019 itu akan muncul virus corona atau COVID-19 yang memporak-porandakan berbagai macam aspek kehidupan. Salah satunya ya di bidang pendidikan ini. Untuk itu kita harus benar-benar adaptif. Ya. Ke depan setelah corona ini apalagi yang akan muncul seperti itu. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ilustrasi gambar ini, di situ ada dua generasi milenial. Mereka sebetulnya tidak lagi generasi milenial, mereka itu generasi alpha, generasi Z gitu ya. Kalau generasi milenial itu kan ya Anda lah generasi milenial itu. Mereka ini digital native. Nah, cara membelajarkan mereka tentunya berbeda dengan cara membelajarkan ketika masa kita sekolah dulu. Ya, mereka begitu akrab dengan yang disebut dunia digital. Dan ketika kita mengajarkan mereka atau membelajarkan mereka dengan cara-cara yang pernah kita dapat saat itu, tentunya sudah tidak relevan lagi.
Atau ketika kita membelajarkan mereka dengan sesuatu yang kita ketahui saat ini, tentunya tidak relevan lagi. Lalu apa yang harus kita belajarkan pada mereka? Yang seharusnya kita belajarkan saat ini kepada mereka adalah sesuatu yang sebenarnya saat ini juga sedang kita pelajari. Jadi sama-sama guru dengan peserta didik belajar. Kenapa? Karena yang akan dihadapi oleh mereka itu adalah masa depan, bukan masa lalu. Model dan metode pembelajarannya pun berbeda. Ketika kita dulu disuguhi pembelajaran dengan metode ceramah, tentunya saat ini tidak relevan. Ya. Di sebelah kanan ini saya tampilkan beberapa skill yang seharusnya dimiliki oleh generasi saat ini, yaitu oleh murid-murid kita, sehingga mereka nanti bisa menghadapi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Diawali dari critical thinking, kemudian creativity, collaboration, communication, information literasi, sampai kepada social skills. Maka, seharusnya model pembelajaran yang kita berikan kepada mereka itu adalah model pembelajaran yang multiliterasi. Seperti itu. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar buat mereka. Karena anak-anak itu, peserta didik itu, seharusnya mencari tahu sendiri, bukan diberitahu oleh gurunya, seperti kita dahulu. Jadi, seperti itu. Nah, kita harus memastikan bahwa semua proses pembelajaran itu berlangsung untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kriteria seperti yang tertulis di sini. Guru harus benar-benar pandai mengolah pembelajarannya agar tercipta kriteria-kriteria seperti yang tertulis di sini. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, tadi saya berbicara tentang pembelajaran dengan model yang multiliterasi. Kenapa demikian? Ada 3 kategori yang harus atau yang diberikan kepada peserta didik kita saat ini, karena mereka lah yang akan menghadapi abad 21 nanti itu, atau mereka yang menghadapi abad 21 sekarang ini. Ya. Ada 3 kategori skills yang harus mereka miliki, yaitu learning skills, literasi skills, life skills. Nah, barangkali Anda sudah sering mendengar tentang 4C. 4C itu dimulai dari critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. 4C. 4C ini adalah skill yang harus dimiliki oleh generasi saat ini. Seperti itu. Tetapi ternyata 4C ini hanya sebagian skills yang harus mereka kuasai. Dalam hal ini, 4C itu hanya merupakan learning skills. Ada kategori yang lain, yaitu literasi skills, yang isinya information, media, dan teknologi. Ini juga harus mereka kuasai. Gitu. Selain 4C ini juga harus mereka kuasai. Dan guru harus benar-benar menjadi fasilitator buat seluruh peserta didiknya agar menguasai ini semua. Dan yang jangan sampai lupa diberikan adalah tentang life skills-nya.
yaitu flexibility, leadership, inisiatif, productivity, dan social skills. Ini harus dilatih kepada mereka semua. Ketika zaman dulu, orang sibuk mencari peringkat. Berlomba-lomba ingin menjadi ranking ke-1. Apakah saat ini masih relevan hal-hal yang demikian? Apakah bisa dijamin anak-anak itu yang mendapatkan peringkat 1 akan berhasil dalam hidupnya? Rasanya tidak. Gitu. Zaman sekarang ini adalah zaman collaboration, zaman kolaborasi. Tidak ada lagi zaman one man show, Superman, tidak ada. Sekarang ini zamannya teamwork. Gitu. Ya. Jadi learning skill, literasi skills, dan life skills ini harus benar-benar tersampaikan kepada peserta didik. Maka setiap sekolah, setiap guru harus mampu menyusun kurikulum pendidikannya dalam rangka mencapai ini semua. Saudara-saudara sekalian, diprediksikan dalam beberapa waktu yang akan datang, beberapa pekerjaan yang mungkin saat ini menjadi favorit itu akan hilang. Guru atau dosen, kasir, travel agent, telemarketing, pustakawan, penerjemah, pekerja pabrik, jurnalis, akuntan, teller. Bahkan beberapa profesi lainnya akan bisa jadi tergantikan oleh mesin. Seperti itu. Jadi, kalau kita kekeh melakukan pembelajaran ini hanya mengejar aspek kognitif saja, dan anak-anak terpacu belajar itu karena cita-citanya ingin menjadi satu profesi tertentu, yang mungkin pada saat di beberapa waktu yang akan datang tidak ada lagi, maka kita khawatirkan pembelajaran yang kita lakukan saat ini menjadi gagal. Anda lihat, sekarang contoh gampangnya saja, pelayanan di jalan tol tidak lagi sekarang menggunakan tenaga kerja manusia. Semua digantikan oleh mesin. Ketika kita ingin mengetahui kita sedang sakit apa, ada aplikasi. Kita menuliskan beberapa indikasi-indikasi tertentu di sana, nanti lalu muncul diagnosa apa yang sedang kita alami. Kemudian nanti ada terapinya seperti apa, obat yang harus kita minum, bagaimana cara minumnya, seperti itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan terapi, apakah kita perlu jalan ke apotek untuk mendapatkan obat-obatan itu? Ternyata tidak juga. Kita cukup pesan secara online, nanti ada yang mengantar. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang harus kita cermati, maka kita memang harus benar-benar adaptif. Kemudian, hal lainnya adalah, di sini ada beberapa pekerjaan yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
Kalau tadi ada pekerjaan-pekerjaan yang diprediksikan akan hilang, kalau ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang justru dibutuhkan. Anda bisa lihat dari poin 1 sampai dengan poin ke-10 dan mungkin ada beberapa lagi. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang nanti paling banyak dibutuhkan, gitu. Ya, saya rasanya tidak perlu berbicara panjang lebar tentang masalah ini, gitu. Jadi Anda bisa analisa sendiri dan coba cari literatur-literatur lain yang membahas masalah ini, pekerjaan yang akan hilang dan pekerjaan yang paling dibutuhkan di masa yang akan datang. Ini sebetulnya gambaran saja. Apakah akan benar-benar terjadi? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Sekali lagi, kita benar-benar harus adaptif, mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang seperti ini. Saudara-saudara sekalian, saya mencoba membahas satu model pembelajaran yang seharusnya saat ini dilakukan untuk mencapai kriteria-kriteria atau skill-skill yang di awal tadi saya sebutkan. Nah, pembelajaran yang saat ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap guru, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran STEAM, STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, and Maths. Ya, sorry. Jadi kita harus menganggap bahwa pelajaran-pelajaran yang tertulis di sini itu bukan sesuatu yang terpisah, tetapi sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Seperti itu. Sains, teknologi, engineering, art, and math ini sesuatu yang saling kait-mengkait, saling berhubungan. Dalam hal ini, art menjadi sebuah poin penting. Ya. Jadi sebuah poin penting yang harus ada dalam setiap pembelajaran itu. Sebelum kita mengenal STEAM, kita mengenal STEM tanpa art. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan atau mengintegrasikan sebuah tema pembelajaran di mana tema itu mengandung unsur S, T, E, dan M, gitu. Tapi sekarang ini bagaimana kita mengolah art, gitu, yang terintegrasi dengan S, T, E, dan M. Ya. Nah, apa saja komponen yang harus ada dalam STEM itu? Pada prinsipnya, dalam pembelajaran STEM itu harus mampu memunculkan inovasi dan desain baru untuk memecahkan masalah kehidupan. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu harus fokus pada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ini sangat menantang bagi peserta didik. Peserta didik kita minta mencari sebuah permasalahan dalam kehidupan mereka sehari-hari, lalu mulai merancang sebuah inovasi dan desain, ya, untuk dipecahkan atau untuk dicari solusinya dengan melakukan pendekatan dari bidang ilmu, sains, teknologi, engineering, and math, gitu. Jadi kita nggak bicara teori-teori lagi atau konsep-konsep lagi, melainkan langsung mengimplementasikan konsep yang ada dalam bidang ilmu tadi. Nah, agar berhasil pembelajaran ini, maka harus dibuat perencanaan dengan baik. Kemudian, prosesnya juga harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat itu. Tentunya, jika di pada pelaksanaannya ada hal-hal yang
harus dilakukan perbaikan, itu bisa, ya. Ini fleksibel gitu, ya. Dan terakhir, asesmennya harus benar-benar mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Jadi setiap sekolah harus merancang seperti ini. Ya. Kombinasikan lebih dari satu subjek dalam STEAM. Maksudnya adalah jika satu permasalahan yang ditemukan siswa dan dicari solusinya itu tidak ada kaitannya dengan satu bidang keilmuan ini, misalnya matematikanya gitu. Boleh saja sains, teknologi, dan engineering-nya. Ya, lebih bagus tentunya semuanya saling keterkaitan. Tapi jangan juga dipaksakan. Nah, untuk pembelajaran STEAM, ini pasti memungkinkan adanya collaborative teaching and learning-nya. Karena di sini sudah ada 5 bidang keilmuan yang terkait. Guru sains akan berkolaborasi dengan guru teknologinya. Demikian pula dengan guru tekniknya, art dan matematikanya. Dan berorientasi kepada proses. Gitu. Jadi yang proses itu sesuatu yang sangat dihargai. Ini STEAM. Seorang humas sekolah harus menguasai ini semua. Sehingga dia bisa menjelaskan kepada masyarakat proses apa yang sedang terjadi di sekolahnya. Demikian juga seorang manajemen sekolah. Ini harus menguasai betul masalah STEM ini. Jika ditanya kenapa sih harus STEM? Dengan STEM yang saya uraikan tadi, ini sangat memungkinkan peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah kehidupan. Karena dia tadi mencoba mengkaitkan beberapa bidang ilmu. Menggali ide-ide baru. Ya. Biarkan ide-ide peserta didik itu keluar. Jangan sekali-kali guru ini membatasi ide peserta didik. Apapun, meskipun itu nyeleneh gitu. Meskipun itu tidak masuk akal, hargai. Karena ini mereka sedang dalam proses belajar. Tadi saya sudah sampaikan yang dihargai ini prosesnya. Gitu. Dan dengan STEM, proses pembelajaran akan mengarah kepada inovasi. Penemuan-penemuan yang baru. Ya. Berikutnya, kalau STEM ini mau berhasil, maka gunakan model discovery, project based, problem based, inquiry, production based, atau teaching factory. Jadi ini mutlak ya dilakukan. Jangan lagi guru itu sebagai teacher center, jangan lagi pendekatan itu teacher center, tapi harus student center. Ya, pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa, jangan lagi kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator saja atau teman belajar saja. Ya. Dan pembelajaran harus berbasis proses, yaitu proses saat mengajukan pertanyaan, menimbulkan rasa ingin tahu, dan mampu menemukan solusi dari sebuah masalah. Ini proses yang harus dihargai. Inti dari pembelajaran STEAM adalah menjadikan pembelajar lebih kreatif dalam menemukan solusi masalah. Gitu. Bayangkan kalau pembelajaran kita seperti ini, apa yang akan terjadi dengan peserta didik kita? Pencapaian
skill dalam abad 21 itu bisa tercapai. Oke. Nah, sorry. Ini Anda bisa baca, mengapa perlu dikenalkan STEAM sejak dini gitu. Karena STEAM mengajarkan keterampilan, kerjasama, ketekunan, kreativitas, dan kecerdasan. Oke. Hasil akhir STEAM, anak-anak terlibat dalam pembelajaran, memiliki experience, bertahan dalam pemecahan masalah, dapat melakukan kolaborasi dan bekerja melalui proses kreatif, sehingga STEAM diyakini bisa menjadi jalan keluar dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Seperti itu. Anda semua harus mempelajari lagi STEAM ini, ya, seperti apa, sehingga Anda yang saat ini sedang kuliah mempelajari manajemen humas, Anda menguasai ini semua, kemudian Anda mampu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat atau stakeholder sekolah. Dan Anda yang sedang mempelajari manajemen pendidikan, manajemen sekolah, Anda kuasai ini dan Anda bisa mengelola pembelajaran dengan baik, gitu. Berikutnya yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ini beberapa hal isu-isu terkini yang terjadi atau yang dibutuhkan ya dalam proses pembelajaran di abad sekarang ini, yaitu blended learning. Nah, blended learning ini adalah sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online. Artinya tatap muka guru dengan siswa, face to face dengan pembelajaran online. Digabungkan. Gitu. Dan ini yang terjadi saat ini seharusnya di masa COVID ini. Jika dulu kita belajar, yang disebut dengan belajar itu adalah ketika guru bertemu dengan muridnya pada satu mata pelajaran tertentu. Di dalam kelas, guru mulai mengajarkan materinya dari awal sampai bel berakhir. Mempelajari sebuah topik diawali dari tatap muka itu. Dari awal jam pelajaran sampai jam pelajaran berakhir. Tapi dalam konsep blended learning, dalam model ini, pembelajaran tidak seperti itu. Tentunya Anda mengenal sebuah pembelajaran yang higher order thinking skills atau HOTS. Di mana pembelajaran itu harus mampu menstimulasi anak atau peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS. HOTS itu adalah sebuah keterampilan berpikir yang dibutuhkan sama mereka. Bagaimana mungkin setiap pembelajaran itu bisa berlangsung HOTS jika dibatasi 2 kali 40 menit saja? Dan akhirnya yang terjadi adalah guru itu di setiap mengajar melihat atau mengejar ketercapaian silabus. Akhirnya pembelajarannya selalu teacher center. Tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir HOTS. Tidak memberikan kesempatan siswa untuk memiliki keterampilan 4C yang dari tadi kita bahas itu. Ya. Dalam konsep blended learning, guru benar-benar membuat perencanaan pembelajaran yang baik. Ada bagian yang harus dikuasai siswa terlebih dahulu sebelum bertatap muka dengan guru di kelas. Ada porsi yang harus dicari tahu siswa terlebih dahulu secara mandiri, dan kemudian pada sesi berikutnya ketika ada kesempatan tatap muka, disitulah bagaimana siswa mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan
kemudian membuat laporan, dan sebagainya. Saya ambil contoh misalnya dalam sebuah pembelajaran IPS, misalnya materi tentang perdagangan internasional. Nah, biasanya dalam pembelajaran yang tradisional, ketika pembelajaran itu dimulai dari jam pelajaran pertama, dari menit pertama, guru akan bercerita atau akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru mulai menjelaskan materi apa itu perdagangan internasional. Kemudian dalam waktu yang terbatas akan mengajukan pertanyaan atau melakukan tanya jawab. Kemudian siswa mengerjakan soal latihan. Selesai pembelajaran itu dalam 2 kali 40 menit. Dan materi tidak tercapai seluruhnya. Tapi dalam konsep blended learning, guru benar-benar membuat perencanaan pembelajaran, apa saja yang harus dikuasai siswa dalam materi perdagangan internasional. Disinilah guru menyiapkan beberapa bahan ajar atau materi ajar dan semua media yang dibutuhkannya. Ya, kemudian siswa diminta mempelajarinya terlebih dahulu di rumahnya, itu di rumah atau secara online gitu, materi-materi itu. Bisa juga peserta didik itu diberikan semacam lembar kerja sehingga dia sudah mulai menuliskan hal-hal yang ingin dia tanyakan atau ingin dia sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan ketika ada kesempatan tatap muka di kelas, maka disitulah kesempatan untuk mengungkapkan hal-hal yang sudah dia tuliskannya itu tadi. Hal-hal yang sudah dia ketahui dan hal-hal yang ingin dia ketahui lebih lanjut. Sehingga pembelajaran lebih efektif, lebih hot, dan semuanya merasa tertantang. Guru juga akan menyiapkan materi pengayaannya. Jadi tidak lagi materi yang dia kuasai sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi ketika siswa diminta belajar secara online, mau tidak mau gurunya pun akan mencari materi-materi secara online juga. Karena jangan sampai siswanya menjadi lebih banyak tahu ketimbang gurunya. Gitu. Jadi blended learning ini adalah sebuah model pembelajaran yang harus dilakukan saat ini. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, itu kata kuncinya. Ya, jadi pada kesempatan bertemu dengan guru ketika tatap muka, latih keterampilan 4C-nya. Latih kemampuan komunikasinya, latih kemampuan kolaborasinya, gitu. Critical thinking-nya dan creativity-nya dilatih dengan menggunakan model blended learning. Oke. Ini blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Keuntungan dari penggunaan blended learning adalah sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, tapi lebih dari itu sebagai elemen yang interaktif sosial. Adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik, pengajaran pun bisa secara online ataupun tatap muka langsung. Blended learning, ya, combining instructional modalities, ya, or delivery media, gitu. Blended learning juga berarti combining instructional method, seperti itu. Ini ada beberapa metode ya. Saya perkenalkan ada 6 metode dari blended learning. Mulai dari station rotation blended learning sampai individual rotation blended learning. Tapi di sini yang paling populer dari blended learning itu yang poin kelima, flip classroom. Kurang lebih penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi itu. Flip classroom. Ya. Oke. Ini nanti Anda bisa baca ya. Karena materi ini saya akan simpan nanti di Google Classroom atau bisa saya kirim melalui WhatsApp group. Nah, ini flip classroom ya. Di masa pandemik ini blended learning atau flip
Classroom sebagai salah satu metode dari blended learning, ini yang paling memungkinkan atau paling banyak digunakan sama guru-guru saat ini. Oke. Nah, dan terakhir yang ingin saya sampaikan, kita tidak lagi sekarang terpaku kepada kurikulum yang dibuat oleh kementerian. Dalam hal ini adalah Kemendikbud. Kemendikbud sendiri sudah mengeluarkan sebuah program yaitu Merdeka Belajar. Ini sangat memungkinkan setiap guru, setiap sekolah mengembangkan kurikulum dari kurikulum yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Kurikulum yang disiapkan oleh Kemendikbud itu merupakan kurikulum yang minimal, ya, yang standar, gitu. Dan itu harus dikembangkan, harus ditambahkan dengan kebutuhan di masing-masing tempat, di masing-masing wilayah. Seperti itu, ya. Jadi tidak lagi kita harus sama persis melaksanakan pembelajaran seperti yang terdapat pada silabus yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Itu semua harus tercapai, tetapi harus ditambahkan. Gitu. Jadi ini sebuah konsep yang saya pikir sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk saat ini. Tidak perlu takut-takut lagi atau ragu-ragu lagi melakukan kreativitas, inovasi seperti itu, karena pemerintah pun sudah menyediakan fasilitas. Ya, dengan konsep Merdeka Belajar, guru harus lebih kreatif. Saudara-saudara sekalian, inilah hal yang isu-isu yang terkini ya. Tadi saya berbicara mulai dari masalah kondisi terkini, berbagai macam pekerjaan yang kemungkinan hilang, dan pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi yang akan paling banyak dibutuhkan. Itu. Kemudian keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 yang setiap sekolah itu dalam proses pembelajarannya harus mencapai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan itu tadi. Dan jika sekolah Anda, tempat Anda bekerja, tempat Anda mengajar, belum mencapai itu semua, mulai dari sekarang, Anda yang mempelajari manajemen sekolah harus mulai merubah ke arah hal-hal tadi. Ya, lakukan pembelajaran STEAM, itu blended learning, dan gunakan konsep Merdeka Belajar. 3 hal ini yang perlu dirubah dari sekolah gitu, dan tentunya perubahan ini membutuhkan kerja keras gitu ya. Tidak semua orang mudah menerima sebuah proses perubahan, maka humas sekolah dan Anda yang sedang mempelajari manajemen humas harus menguasai ini semua, dan Anda akan bisa menjelaskan dengan baik kepada stakeholder sekolah. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Silahkan setelah ini Anda buat resume dari yang saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tuliskan di Google Classroom. Nanti kita akan berdiskusi atau berkomunikasi melalui Google Classroom itu. Dan jangan lupa isi daftar hadirnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.